Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Dwi Pangarsa Wisnumurti, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan review jurnal dengan judul The Cost and Cost Effectiveness of Childbirth Setting, a Systematic Review, sebagai tugas dan lomba video review jurnal dari program studi manajemen administrasi rumah sakit Fakultas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal ini ditulis oleh Charlotte van der Kooi dan kolega, diterbitkan di Health Economics Review tahun 2023 dan sudah terindeks Scopus Q1 oleh Springer Open. Topik ini sangat menarik karena membahas sesuatu yang dekat dengan dunia obstetri dan manajemen rumah sakit, yaitu perbandingan biaya dan efektivitas biaya antara berbagai tempat persalinan, baik di rumah sakit, rumah bersalin, maupun di rumah, khususnya pada ibu dengan risiko kehamilan rendah. Sebagai latar belakang, dalam sistem pelayanan kesehatan, persalinan merupakan salah satu komponen terbesar dalam beban biaya rumah sakit. Namun, tidak semua persalinan sebenarnya membutuhkan fasilitas rumah sakit tingkat lanjut. Di beberapa negara seperti Belanda dan Inggris, ibu dengan risiko rendah dapat melahirkan di luar rumah sakit dan hasilnya tetap aman, bahkan lebih hemat biaya. Sayangnya, belum ada tinjauan sistematis yang membandingkan biaya dan efektivitas biaya dari berbagai tempat persalinan. Itulah alasan utama peneliti melakukan studi ini, untuk meninjau bukti ilmiah secara menyeluruh mengenai biaya dan cost effectiveness dari berbagai setting persalinan, terutama bagi ibu dengan risiko rendah. Peneliti melakukan systematic review menggunakan panduan Prisma dan mencari data dari berbagai database internasional seperti PubMed, Embase, CINAHL, dan Cochrane Library. Kriteria inklusi adalah studi yang membahas biaya atau cost effectiveness tempat persalinan pada ibu risiko rendah. Sebanyak 25 penelitian dari berbagai negara berhasil dikumpulkan dan dinilai kualitasnya menggunakan checklist Consensus of Health Economic Criteria. Hasil kajian menunjukkan bahwa persalinan di luar rumah sakit, baik di rumah maupun di birth center, umumnya lebih hemat biaya dibandingkan persalinan di rumah sakit. Penghematan biaya terutama berasal dari lebih sedikitnya intervensi obstetri seperti induksi, episiotomi, atau operasi sesar. Juga dari pengurangan lama rawat inap dan lebih sedikit penggunaan fasilitas intensif neonatal. Di negara yang memiliki sistem rujukan yang jelas dan terkoordinasi seperti Belanda, persalinan di luar rumah sakit terbukti cost efektif tanpa meningkatkan risiko komplikasi. Namun, di beberapa negara dengan sistem rujukan yang belum kuat, efisiensi biaya bisa berbeda, bahkan terkadang tidak signifikan. Kesimpulannya, persalinan risiko rendah di luar rumah sakit dapat menjadi pilihan yang aman dan hemat biaya asalkan proses seleksi risiko dilakukan dengan baik dan mekanisme rujukan ke rumah sakit berjalan efektif bila terjadi komplikasi. Peneliti menekankan pentingnya kebijakan nasional yang berbasis risiko, yaitu mengatur agar ibu risiko rendah bisa melahirkan di tempat yang sesuai, sementara rumah sakit difokuskan untuk kasus risiko tinggi. Sebagai analisis kritis, dari sisi keunggulan jurnal ini memiliki metodologi sistematik yang kuat mengikuti pedoman Prisma, menggunakan alat penilaian ekonomi yang valid yaitu checklist, dan mencakup beragam negara dan sistem kesehatan sehingga memberikan gambaran yang komprehensif. Namun, ada beberapa keterbatasan. Heterogenitas antar studi cukup tinggi dari metode penghitungan biaya hingga model sistem kesehatan. Mayoritas studi berasal dari negara maju, sehingga hasilnya belum tentu bisa langsung diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, belum banyak studi yang memasukkan biaya tidak langsung seperti kehilangan produktivitas atau dampak jangka panjang pada kualitas hidup ibu dan bayi. Relevansi dengan manajemen rumah sakit di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian ini sangat relevan. Sistem pelayanan bersalin di Indonesia masih sangat terpusat di rumah sakit, padahal sebagian besar ibu hamil sebenarnya berisiko rendah.
Dengan menerapkan model pelayanan bersalin berjenjang di mana ibu resiko rendah bisa melahirkan di klinik atau rumah bersalin, sementara kasus resiko tinggi dirujuk ke rumah sakit, sehingga biaya JKN bisa ditekan secara signifikan dan efisiensi layanan meningkat. Selain itu, hasil ini juga mendukung kebijakan transformasi layanan primer dan sistem rujukan nasional yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui pelayanan yang tepat sasaran, efisien, dan aman. Dari jurnal ini, saya belajar bahwa efisiensi biaya tidak harus mengorbankan mutu layanan. Sebaliknya, dengan sistem pelayanan yang tepat, justru kita bisa meningkatkan keselamatan sekaligus menekan biaya. Saya juga melihat pentingnya kolaborasi antara tenaga bidan, dokter, dan manajemen rumah sakit untuk membangun sistem persalinan yang terintegrasi seperti yang dilakukan di Belanda. Bagi manajemen rumah sakit di Indonesia, pelajaran pentingnya adalah fokuskan sumber daya untuk kasus berisiko tinggi, perkuat sistem rujukan, dan kembangkan birth center sebagai alternatif cost efektif bagi kasus risiko rendah. Demikian review jurnal kali ini tentang the cost and cost effectiveness of childbirth setting, a systematic review. Semoga pembahasan ini memberi inspirasi untuk terus mengembangkan sistem pelayanan maternal yang lebih efisien, berbasis risiko, dan tetap berorientasi pada mutu dan keselamatan ibu dan bayi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video review jurnal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.